Di kandangan aku dilahirkan, dibelai timang sang matahari, dipeluk cium sang rembulan. Di kandangan aku kenal diri dan cinta, susah, senang, seluruh duka. Ini adalah sebuah lirik indah dari lagu Roma atau Paris, Kandangan Kotaku Manis karya Darmansyah Zauhidi. Lirik indah yang biasa aku cuma bisa nyanyikan pada saat rindu kampung halaman, dan kali ini aku pulang. Keluarga Nomaden kali ini siap jalan-jalan di beberapa titik kota Kandangan, dan tujuan kita pertama kali ini adalah Taman Palidangan Sehati. Yuk ikutin kita! Hai semua, aku Desi Faurina, seorang ibu rumah tangga yang gemar bercerita tentang apa saja. Dan kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku dan keluarga kecilku sebagai keluarga nomaden yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya karena pekerjaan pas suami yang mengharuskan ia bermutasi dalam kurun waktu tertentu. Yuk ikuti ceritanya karena akan dibagi beberapa episode. Dan dengerin aku bercerita, juga tonton sampai habis. Sebagai perantauan yang suka berpindah-pindah kota, tentunya rindu kampung halaman menjadi perasaan berat utama. Keluarga, suasana kota, dan pasti kuliner khas kota kelahiran jadi list pelepas rindu yang paling pertama. Nah, beruntung banget nih karena sekarang kita tinggal di kota Tamiang-Layang, Kalimantan Tengah, yang jarak tempuh untuk ke kota kelahiranku Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, itu hanya berjarak sekitar 2-2,5 jam menempuh perjalanan lewat jalur darat. Tentunya ini jadi memudahkan kami untuk melepas rindu bertemu si nenek tercinta dan juga sanak saudara yang ada di kota Kandangan. Seperti akhir pekan ini, aku dan geng Avenger siap asik main bareng di kota Kandangan dan mengelilingi kota serta mendatangi beberapa titik yang seru dan pastinya juga menyenangkan. Kira-kira akan ada apa aja, makanya ikutin terus konten keluarga nomaden kali ini, khusus di kota Kandangan. Nah, untuk video pertama kali ini, aku akan mengajak kedua anak aku bermain di sebuah taman kota, yakni Taman Palidangan Sehati. Entah kenapa setiap kali jalan-jalan di keliling kota Kandangan ataupun di Banjarmasin atau dimanapun, anak-anak lebih senang naik motor gitu. Mungkin alasannya biar lebih menikmati aja. Tapi kita tanya langsung aja, kenapa sih kamu suka sekali jalan-jalan keliling naik motor? Karena aku ingin menikmati sensasi angin. Wow, ternyata dia suka menikmati sensasi angin biar lebih lebih seru aja ya. Ya. Nah, gimana dengan pemandangan kotanya? Untuk di kota Kandangan sendiri, kamu suka nggak jalan-jalan naik motor di kota Kandangan dan melihat pemandangannya? Suka. Oke deh. Nah, sekarang kamu udah siap belum buat main di taman kota? Sudah siap-siap. Oke guys, langsung aja kita main dan keliling-keliling juga ya. Yang kita lewati kali ini adalah daerah terminal taksi kota, dan di sini juga banyak berjualan makanan-makanan atau yang biasa disebut warga Kandangan dengan belauran. Dan untuk sampai di tempat tujuan kita juga akan melewati daerah Jalan Panglima Batur yang sekarang udah rame banget sama tempat-tempat nongkrong dan juga penjual jajan-jajanan. Kayaknya Kandangan banyak banget ya jualan jajanan sekarang, seru deh pokoknya. Dan sudah tentu anak-anak excited banget karena sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan dan kita bakal siap main bareng dan lari-larian di Taman Palidangan Sehati. Taman Palidangan Sehati ini dulunya adalah sebuah lapangan sepak bola bernama Lapangan Gagah Lurus yang kemudian disulap menjadi sebuah ruang terbuka hijau dan diresmikan sekitar tahun 2017 lalu. Di Taman Palidangan Sehati ini juga menyediakan beberapa fasilitas seperti taman arena serbaguna, tempat bermain anak yang menyediakan ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan masih banyak lagi. Lengkap dengan spot tempat duduk dan gazebo besar juga gazebo kecil. Green Transportation yaitu parkir sepeda dan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan keran-keran air.
Juga disediakan tempat sampah yang disebar di sejumlah titik. Ada toilet free juga, dan pastinya ada free wifi juga. Dan untuk keamanan, di taman ini juga difasilitasi CCTV. Keren banget ya, pokoknya seru deh kalau di sini. Udahlah tempatnya asik, enak, adem juga, dan mata kita juga akan dihibur dengan hijaunya tanaman-tanaman yang juga diberikan beberapa penjelasan tentang jenis-jenis tanamannya. Jadi juga ada edukasinya, apalagi untuk anak-anak, khususnya anak aku yang sekarang usianya udah 10 tahun dan rasa ingin tahunya tinggi banget. Sembari aku ngajak geng Avengers untuk berkeliling di taman ini, aku juga pengen ngajakin kalian semua untuk melihat taman Palidangan Sehati ini dari atas. Dan setelahnya aku bakal lanjut cerita lagi. Selamat menikmati! Taman ini kami biasa menghabiskan waktu dengan asik lari-larian bareng di sekitaran taman, atau pada saat anak-anak lagi main di playground, aku dan suami biasanya ngabisin waktu buat ngambil beberapa foto atau video seperti untuk konten ini. Dan kalaupun nggak lagi bikin materi konten, aku dan suami cuma duduk aja gitu santai sembari menikmati indahnya tanaman-tanaman di sini dan mengawasi anak-anak bermain mengeksplor semua tempat. Kita juga suka ngobrol bareng, membicarakan tentang betapa cepatnya anak-anak bertumbuh. Begitu banyak hal seru dalam tumbuh kembang anak. Kami sebagai orang tua juga dituntut belajar memahami hal wajar dan tidak pada anak. Juga belajar mengelola ekspektasi, ambisi, dan kondisi kami sebagai orang tua saat anak-anak belajar bertumbuh. Kayaknya kalau ngomongin masalah tumbuh kembang anak akan merugi banget ya kalau sampai terlewat mengenali dan memahami mereka dalam setiap proses kehidupan yang mereka lalui. Setiap anak itu terlahir spesial, mereka memiliki karakter unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk itu, kita sebagai orang tua perlu memahami bahwa perkembangan tiap anak juga berbeda-beda. Hal ini tentunya membantu kita sebagai orang tua maupun sebagai orang yang berada di lingkungan anak-anak untuk bisa melihat secara utuh dan memiliki ekspektasi realistis atas perkembangan dan pencapaian anak. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut lagi, aku dan teman-teman rangkul dari keluarga kita mengundang teman-teman untuk sama-sama belajar, berbagi cerita, dan berbagi ilmu agar bisa saling merangkul satu sama lain di sesi bicara dengan tema Mari Kenali dan Pahami Anak. Untuk kalian yang pengen gabung, aku akan taruh link WhatsApp grupnya di description box.
Tidak terasa, waktu main di taman udah habis dan badan juga udah basah dengan keringat dan perut juga udah lapar. Artinya kita juga harus pulang nih teman-teman. Tapi ada tapinya, biar anak-anak lebih kenal lagi dengan kota kelahiran ibunya, kita akan memilih jalur berbeda daripada jalur keberangkatan kita tadi. Kali ini kita akan memilih jalur untuk melewati salah satu masjid ikonik yang ada di kota Kandangan. Aku akan mengajak geng Avengers untuk melihat salah satu masjid terbesar dan tertua yang ada di kota Kandangan. Salah satu yang tertua juga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena masjid ini didirikan pada tahun 1906. Pada saat awal didirikan, masjid ini sebenarnya masih berpondasi kayu. Kemudian pada tahun sekitar 2012 lalu, masjid ini direnovasi secara besar-besaran menjadi bangunan beton dan semen yang masih juga tidak mengurangi esensi kemewahan, kemegahan, dan keindahan masjidnya sendiri, serta tidak juga mengurangi nilai sejarah dari cerita perkembangan Islam yang ada di kota Kandangan, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, di areal Masjid At-Taqwa ini bisa dilihat ya, dari sisi kiri dan kanan itu sebenarnya adalah areal banyaknya pilihan-pilihan kuliner pinggir jalan yang enak banget dan juga variatif. Jadi buat teman-teman yang mungkin main ke Kandangan dan bingung cari makannya di daerah mana, jadi kalian bisa cari makan atau jajanan di daerah Masjid At-Taqwa ini. Karena mungkin juga spotnya dekat Pasar Kandangan, dan kali ini kita juga akan melewati daerah Pasar Kandangan tapi lewat jalur Kalimati. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di Simpang 3 Kalimati ini adalah masih areal pasar, dan di sini berjualan aneka macam jualan ya, seperti sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, dan biasanya di sini juga beraktivitas sampai malam hari. Jadi buat teman-teman yang baru stay atau baru pindah di kota Kandangan dan bingung saat malam hari pengen cari sembako kemana, kalian bisa menuju ke sini. Buat teman-teman yang juga mungkin cari jajanan, makanan berat juga bisa cari ke sini. Dan kebetulan sekarang kita juga mau beli jajanan khas kota Kandangan, khas Hulu Sungai Selatan, ya khas Banjar lah ya, namanya lamang. Nah, seperti lamang pada umumnya, lamang kota Kandangan juga dimasak dengan batang bambu yang dibakar gitu ya, dari beras ketan tentunya dengan menggunakan santan. Namun cara penyajiannya dan cita rasanya cukup khas untuk di kota Kandangan ini. Kita bisa memakannya dengan bertemankan telur asin atau juga kuah sate, atau juga bisa dari oseng-oseng perut ayam ataupun cincangan-cincangan dari tulangan-tulangan ayam gitu. Rasanya gurih, asin, enak, dan juga pastinya anak-anak aku suka. Jika dalam video ini kita mendapati si lamang Kandangan ini di dekat Pasar Los Batu, nah info terbaru yang aku dapatkan, ternyata para penjual lamang ini udah dipindahkan ke daerah yang lebih strategis untuk dijangkau oleh mobil-mobil turis asing maupun lokal gitu ya, yakni di dekat terminal taksi kota. Oke deh, karena kita udah beli jajanan dan kita juga udah asik main, udah asik keliling satu kota Kandangan juga, dan kita masih akan keliling lagi. Jadi buat kalian untuk sekarang kita udahan dulu, tapi aku bakal balik lagi dengan cerita kota Kandangan yang lainnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen juga jika kalian pernah ke kota Kandangan atau kalian orang Kandangan yang sekarang sedang merantau dan merindukan kotaku manis ini gitu ya. Komen di bawah, dan pastinya juga subscribe channel ini karena aku butuh banget support buat kalian biar bisa semakin semangat bikin konten lagi. Terima kasih, jangan lupa sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa.